Saudara dikasih Tuhan, hidup dunia sementara. Raja benar, apa yang dikatakan firman. Manusia lebih mengasihi diri sendiri daripada mengasihi Allah. Untuk mengerti firman Tuhan, itu adalah nomor satu. Itu yang diingat Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Allah mengutuskan anaknya yang tunggal. Marilah saudara berubah. Shalom, selamat pagi semua jemaat-jemaat Gereja Reform Karismatik Indonesia. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Kita tetap semangat menjalankan hari-hari kita, kendati pun pandemi ini belum juga berakhir. Tapi saya percaya kasih setia Tuhan tidak pernah akan berakhir juga dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita persiapkan hati kita bersaat teduh bersama-sama. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-63, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Mari bersama-sama kita baca. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus-Mu sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih jikalau pada hari Minggu pagi ini Tuhan kami dapat kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan jikalau Engkau mengingatkan kami betapa hidup kami ini adalah hidup yang tandus dan kering sebenarnya. Tetapi kami bersyukur Tuhan, Engkau telah menghidupkan kami dan memberikan kami kehidupan yang baru, sehingga kami yang rapuh ini pada akhirnya kembali disegarkan untuk menjalankan hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, karena kami sudah memperoleh jaminan hidup kekal di dalam Yesus Kristus, sehingga kami Tuhan pada pagi hari ini kami beribadah kepadamu. Kami percaya dan terus menantikan janji-janji Tuhan atas hidup kami. Karenanya Tuhan kami tidak menyurutkan sedikit pun langkah kaki kami Tuhan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah hamba-Mu gembala kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkatilah semuanya yang melayani, Tuhan pimpin, sehingga pada akhirnya pada hari ini Tuhan, kami semuanya, jemaat-jemaat Gereja Reform Karismatik, semakin dikuatkan dalam menjalankan hari-hari di depan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelumnya, kongsi Fachai. Mari pada pagi hari ini kita didapatkan hati kita sungguh-sungguh memuji dan memuliakan Tuhan. Karena pada kesempatan kita masih hidup, kita harus memuliakan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi
aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan. Dalam suasana Imlek ini, saya mengucapkan Kyong Hee Fat Chai. Saya percaya semua dalam suasana pada ini, kita percaya bahwa Tuhan mengasihi saudara-saudara yang ada di rumah. Sebelum kita mulai ibadah pada minggu ini, saya undang jemaat yang ada di rumah untuk berdoa bersama saya. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dengan penuh kerendahan hati kami menyadari hidup kami karena anugerah. Tolonglah kami pada saat ini menjadi bendahara yang baik. Setiap waktu yang terus Engkau limpahkan kepada kami ingin hidup sedemikian rupa, sehingga ketika kami meninggal, kami tidak menyesal. Kami mohon, tolonglah kami, agar kami bisa siap pada minggu ini dengan sungguh-sungguh hati kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini. Tuhan Yesus Kristus, tolonglah hamba-Mu ini diberi kekuatan, hikmat untuk menyampaikan setiap firman yang Tuhan ingin menyampaikan kepada umat-Mu pada minggu ini. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam suasana
pada hari ketiga Imlek ini, saya percaya Tuhan punya rancangan buat saudara. Walaupun dalam saat pandemi ini kita tidak bisa kunjungi sanak saudara kita, tetapi Tuhan tahu, ya Imlek ini hanya satu tradisi. Tetapi yang penting sekarang adalah saudara sehat, saudara diberkati, saudara penuh sukacita. Amin saudara. Saudara dikasih Tuhan. Saya berdoa, minggu ini, apa yang saya sampaikan kepada semua umat Tuhan. Karena saya mengalami sakit batuk yang cukup panjang. Kurang lebih hampir mau memasuki 1 bulan. Dan saya juga sendiri, sejak batuk itu, saya kurus sampai 8 kilo. Saya berdoa. Di saat sakit itu saya berdoa. Apa doa saya? Saya doa, seandainya saya meninggal hari ini. Nah, saya doa seperti itu. Maka hari ini, saya akan khotbahkan dengan tema khotbah saya hari ini. Seandainya saya meninggal pada hari ini, apa yang harus saya lakukan? Saudara kasih Tuhan, saya undang jemaatnya di rumah. Marilah kita buka firman Tuhan. Di kitab Ibrani 9, ayat ke-27. Saya akan bacakan. Dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja. Dan sesudah itu, dihakimi. Saudara-saudari kasih Tuhan. Saudara, kematian bukan akhir keberadaan manusia di dalam alam semesta. Secara jasmani, ia tiada. Secara roh, ia kembali kepada yang memberinya. Yang ditulis oleh firman Tuhan, Perkhotbah 12 ayat ke-7. Saya baca ya. Dan debu kembali menjadi tanah, seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengkaruniakannya. Saudara dikasih Tuhan, kematian manusia cuma sekali. Tidak ada pengulangan kehidupan bagi manusia. Ingat baik-baik. Tidak ada reinkarnasi bagi manusia. Saudara, satu orang hanya menjalankan 1 kali kehidupan dan tidak dapat diulangi lagi kembali. Ingat baik-baik. Saudara, jika saudara selama hidup di dunia ini dan sewaktunya saudara mati, orang mati itu akan tinggal ke dalam alam kematian. Di sana, di alam kematian itu, ada yang berbahagia. Ada yang menderita tiada akhir. Kenapa? Karena yang berbahagia, dia akan diangkat ke surga. Yang menderita tiada akan akhir, dia akan masuk ke neraka. Dan tidak ada pengulangan, saudara. Jadi kalau saudara bicara reinkarnasi, itu adalah pandangan saudara. Tapi Alkitab tidak pernah ada satu pun menulis atau tercatat reinkarnasi. Jadi manusia cuma hidup, diberi kesempatan sekali. Tidak bisa diulangin, saudara. Saya kasih contoh, saudara. Tapi kita nggak menjelaskan contoh ini di dalam penjelasan di dalam Alkitab. Yaitu tentang di Lukas 16, ayat yang 19 dan 31. Menceritakan orang kaya dan Lazarus yang miskin. Saudara, kedua itu pada waktunya sama-sama meninggal. Lazarus miskin itu masuk ke surga di pangkuan Abraham. Sedangkan orang kaya itu masuk ke neraka.
Saudara kasih Tuhan, di dalam cerita itu, orang kaya itu menyesal. Bertanya pada Tuhan, kenapa saya masuk ke neraka? Apa jawabannya? Tuhan, selama kamu hidup, kamu sudah menikmati kehidupan kamu yang nyaman, yang enak. Sedangkan Saulus, selama kehidupan dia sangat menderita. Memang kamu jadi orang kaya selalu memberi belas kasihan kepada Saulus dari hasil sisa makanan kamu. Tapi Saulus tidak pernah menikmatinya. Maka Saulus yang miskin hari ini duduk di pangkuan Abraham dan di surga. Ini orang kaya mengatakan, kalau kayak gitu aku mau kesempatan sekali lagi. Untuk apa? Untuk supaya saudara-saudara saya yang masih hidup, supaya mereka tahu, supaya mereka bisa bertobat, supaya mereka bisa masuk surga. Nah, inilah kesempatan, saudara kasih Tuhan. Saudara bisa baca firman Tuhan di Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 di rumah masing-masing untuk mengerti lebih mendetil. Saudara kasih Tuhan, tidak ada manusia yang dapat hidup kembali dalam dunia ini. Nggak ada. Dalam sejarah beribu-ribu tahun lalu sampai sekarang nggak ada. Tokoh mana saudara? Coba ceritakan kepada saya. Tokoh yang hebat, pahlawan yang hebat, orang kaya yang hebat, saintis yang hebat, orang terpintar, semua mati. Tidak ada lagi sejarah, cuma hanya sejarah mencatat. Tetapi terkecuali dari kematian hidup kembali, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu membuktikan apa? Membuktikan untuk menyelamatkan saudara. Membuktikan apa? Untuk supaya saudara suatu hari bisa bersama dia selama-lamanya dan hidup kekal. Saudara kasih Tuhan. Jika saudara pernah dengar orang-orang pernah mati dan hidup kembali, itu hanya jebakan iblis saudara. Kenapa? Karena melawan ajaran-ajaran firman Tuhan, saudara kasih Tuhan. Setelah manusia mati, tidak ada kesempatan kedua kali untuk memperbaiki semua hal-hal yang pernah dia lakukan selama dalam dunia ini. Jadi, saudara, selama saudara masih hidup di dalam bumi ini, seperti minggu lalu saya sudah katakan, baik saudara adalah pembohong, baik saudara adalah orang jahat, baik saudara adalah orang baik, baik saudara adalah orang yang kurang baik, mari dah bertobat sekarang. Kesempatan ini, saudara harus benar-benar bertobat. Apalagi di saat-saat pandemi ini. Tuhan memberikan saudara kesempatan dalam hidup ini untuk bertobat. Karena semua sekali saudara hidup. Tidak ada dua kali. Kesempatan ini saudara harus gunakan baik-baik dalam hidup ini. Jadi boleh dikatakan, selama hidup ada kesempatan. Karena manusia mati tidak bisa menyembah Tuhan. Manusia mati tidak bisa mendengar Injil. Dan manusia mati tidak bisa berbuat sesuatu lagi. Masih ingat gak pujian yang tadi kita sebelum dengar firman Tuhan? Yang kita dengar sama-sama, hidup ini adalah kesempatan. Saudara dengar, hidup itu adalah kesempatan. Gunakan kesempatan ini untuk melakukan yang terbaik apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang saudara mau. Manusia berlumba-lumba ingin jadi kaya. Tuhan mau saudara punya hati untuk benar-benar mengikuti kehendak-Nya. Saudara kasih Tuhan. Hanya orang yang setia kepada anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Yang namanya akan dicatat di dalam kitab kehidupan. Jadi saudara, selama kita hidup di dalam bumi ini, Tuhan Yesus Kristus mencari
semua umat manusia agar mereka sungguh-sungguh bertobat. Dan Tuhan berikan kesempatan kepada manusia. Manusia diberi kebebasan. Tapi Tuhan memberi kesempatan manusia untuk sungguh-sungguh bertobat. Sungguh-sungguh menjalankan setiap perintah Dia. Supaya apa? Supaya namanya dicatat dalam kitab kehidupan. Orang yang namanya dicatat di dalam kitab kehidupan, itu pasti dia masuk surga. Mari kita baca. Wahyu pasal 21 ayat 27b. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Nah, jadi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Ini penting, saudara. Sangat penting. Hidup ini kesempatan. Untuk supaya nama kita dicatat di dalam kitab kehidupan dari anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Saudara, kalau kita mempunyai hidup, punya kesempatan, apalagi saya berkali-kali katakan di saat-saat pandemi yang begitu menyebar ke seluruh dunia. Ini bukan bicara Indonesia, seluruh dunia mengalami pandemi. Maka kita diberi kesempatan yang dalam hidup ini untuk cepat-cepat perbaiki hidupmu di hadapan Yesus Kristus. Jangan main-main lagi di hadapan Yesus. Saudara lihat sekarang, kita mau beribadah pun gak seperti yang sebelum COVID terjadi. Kita mau jumpa satu sama lain untuk selling pun, atau kita bikin konser pun, itu sekarang pun sulit. Jadi saudara, sekarang sudah tidak ada waktunya saudara main-main. Saudara serius untuk memperbaiki semua kehidupan saudara di hadapan Yesus Kristus. Kalau saudara sudah mati, kesempatan itu habis. Saudara kasih Tuhan. Sekarang, pertanyaan saya kepada saudara. Pernah nggak saudara di benak saudara berpikir, seandainya saudara meninggal malam ini. Pernah nggak saudara berpikir begitu? Saya pernah berpikir. Makanya saat sakit saya pernah berpikir. Seandainya saya meninggal malam ini. Apa yang saya lakukan? Pernah nggak saudara berpikir? Ya, orang kaya lagi nyaman nggak pernah pikir begitu. Orang susah sering pikir begitu. Kenapa? Karena nggak kuat dalam kesusahan. Saya percaya orang kaya nggak pernah pikir begitu. Takut mati. Orang susah tiap hari pikir begitu. Ya itu terserah saudara. Tapi ini pendapat saya saudara. Apa yang saudara lakukan? Kalau seandainya saudara tahu saudara meninggal malam ini. Bagaimana saudara mengambil satu keputusannya? Apa yang saudara lakukan? Bagaimana saya menjalankan pada hari ini, kalau saya tahu malam ini saya meninggal. Izinkan saya hari ini sebagai hamba Tuhan, membagi pemikiran saya pribadi kepada saudara. Ini pendapat pribadi saya. Kalau saya tahu Tuhan akan panggil saya malam ini, yang pertama saya lakukan apa? Saya akan memastikan keselamatan saya itu dulu. Karena penting. Kematian bicara tentang keselamatan. Yaitu keselamatan yang hidup bukan dalam dunia ini, dalam satu dunia yang baru, yaitu dalam di surga, hidup yang kekal selama-lamanya. Itu saya harus tahu. Saya harus memastikan keselamatan saya. Maka ditulislah oleh firman Tuhan 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab, jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Saudara-saudara kasih Tuhan. Saya akan memastikan keselamatan saya. Itu nomor 1. Karena penting.
Kalau saya tidak tahu saya selamat, saya mati, konyol. Maka dalam hidup ini saya bilang, jangan buat sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kau buat sesuatu yang salah di hadapan manusia, kita minta maaf pada manusia itu, belum tentu manusia itu maafkan kita. Tapi kalau kita sekarang buat sesuatu salah, kita minta maaf kepada Tuhan, Tuhan langsung mengampuni kita. Maka cepat berubah. Saudara kasih Tuhan. Saya akan memastikan bahwa saya telah mengaku dosa-dosa saya dulu. Saya langsung sujud di hadapan Tuhan. Dan mengaku semua dosa-dosa saya. Karena saya tadi itu katakan, Tuhan Maha Pengasih, Maha Pengampun. Apapun kesalahanmu, kalau kita mau sujud dan berlutut di hadapan Tuhan, merendahkan hati, Tuhan sudah janji, Dia akan mengampuni kita. Mari kita baca firman Tuhan, 2 Korintus 7 ayat yang ke-10. Sebab, duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Saudara kasih Tuhan. Jadi keselamatan itu sangat penting. Saya pastikan. Maka saya ngaku dosa saya. Kemudian saya pastikan saya bahwa apakah saya itu sungguh-sungguh percaya Yesus. Nah, itu penting. Saudara tanya pada diri saudara. Apa saudara sungguh-sungguh percaya pada Yesus Kristus? Jangan-jangan saudara hanya percaya kepada nama Yesus Kristus. Tapi tidak mempercayai bagaimana kematian Yesus Kristus. Bagaimana kebangkitan Yesus Kristus. Bagaimana kedatangan Yesus Kristus. Bagaimana jaminan Yesus Kristus tentang keselamatan itu. Saudara harus konkretkan itu. Maka saya berani mengatakan, memastikan saya percaya pada Yesus Kristus. Kenapa saya memastikan? Karena dalam firman Tuhan, Yohanes 14 ayat ke-6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau kita mau dapat keselamatan, harus kita sungguh-sungguh percaya dan iman kita yang teguh, yang kuat percaya kepada Yesus Kristus. Karena melalui Dialah kita bisa masuk ke surga. Karena Dialah Yesus Kristus hanya satu-satu jalan yang membawa kita ke surga. Kita tidak bisa ke surga tanpa melalui Yesus Kristus. Nah itu jawaban yang pasti, konkret. Nah saudara harus paham. Jadi manusia itu mati karena dosa. Semua manusia mati karena dosa dan tidak seorang pun dapat berkuasa atas kematian pada manusia itu. Mana dalam kitab Roma ayat ke-23a mengatakan upah dosa ialah maut. Jadi manusia itu mati semua karena dosa. Saudara, upah dosa adalah maut. Mari kita baca lagi, Mazmur pasal 89 ayat ke-48. Siapakah orang yang hidup dan tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati? Dapat menuliskan siapa orang yang hidup tidak mengalami kematian. Semua akan mengalami kematian. Siapa dapat luput nyawa dalam dunia ini? Semua akan mati, saudara kasih Tuhan. Artinya semua orang berdosa pasti pada akhirnya akan mati dengan masuk neraka. Jadi saudara, supaya saudara yakin saudara pasti selamat. Kenapa? Karena saudara tidak tahu. Apakah malam ini saudara masih hidup? Ini pertanyaan loh, saudara. Maka kita harus yakin kita selamat. Yesus berpesan agar kita tidak takut terhadap kematian. Kenapa Yesus selalu pesan? Supaya kita tidak takut terhadap kematian. Saudara tahu jawabannya? Kalau saudara tidak tahu jawabannya, saudara akan bingung. Maka, kalau saudara mengerti, maka saudara tidak bingung. Mari kita baca.
Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Ayat 1. Jangan gerisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Firman Tuhan berkata demikian. Ayat kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan. Ini jawaban Tuhan yang sangat luar biasa. Jawaban Tuhan Yesus yang sangat luar biasa kepada kita pada hari ini. Dia memastikan bahwa kita tidak perlu takut kematian. Kenapa saudara takut? Karena saudara tadi seperti minggu lalu saya katakan separuh mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman Tuhan, mati tidak perlu takut. Kata Rasul Paulus mengatakan mati adalah keuntungan. Nah, kenapa Rasul bisa Paulus mengatakan itu? Karena dia ngerti. Tuhan sudah siapkan semua untuk kita. Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekarang saya mau tanya pada saudara. Pertanyaan saya begini. Bagaimana saya bisa memastikan keselamatan saya itu? Bagaimana? Saudara renungkan. Memastikan saya masuk ke surga ketika saya meninggal. Ini penting tuh. Saudara pasti gak masuk surga? Saudara pasti gak? Yakin gak masuk surga? Apakah saudara yakin pasti masuk surga dan hidup kekal? Ini pertanyaan semua saudara. Kalau saudara bisa jawab, pasti, tentu saudara tahu firman Tuhan yang mana saudara mengerti. Kalau saudara pasti, itu kalau nggak ngerti firman Tuhan ngawur ngomongnya. Asal ngomong dari mulut tapi hatinya tidak yakin. Banyak orang yang mulut mengatakan tapi hatinya berbeda. Saya katakan pasti karena saya mengerti. Ini kan tadi saya katakan, ini saya bagikan pemikiran saya kepada saudara. Jawaban saya adalah Tuhan Yesus Kristus mau kita yakin dan percaya. Karena semua sudah ditulis oleh firman Tuhan. Mana firman Tuhannya? Ayo kita baca. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-13. Semuanya itu kutuliskan kepadamu. Supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Nah, jelas saudara. Jadi dalam surat Yohanes bilang semua orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sudah memiliki hidup yang kekal. Jadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang sungguh-sungguh hati dan mengerti siapakah Yesus Kristus sebenarnya, itu pasti memiliki hidup yang kekal. Artinya pasti masuk surga. Bayangkan saudara, seandainya saudara meninggal pada malam ini, saudara berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Tahu saudara bertanya pada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, saya diperbolehkan masuk surga enggak? Kalau saudara tanya seperti itu, sebelum Tuhan jawab, Tuhan tanya kepada saudara, apa yang kamu ngerti selama dalam hidup kamu tentang aku? Mungkin saudara bingung. Kehabisan kata-kata. Dan tidak bisa jawab apa-apa. Maka Yesus menjawab pada saudara. Pernahkah kau baca firman Tuhan? Mari kita buka. Yohanes 3 ayat ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengkaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan
beroleh hidup yang kekal. Saudara sudah baca belum? Tuhan Yesus tanya, selama kita dalam hidup ini, ada nggak kita menghayati dan memahami firman Tuhan? Yohanes 3 ayat 16. Kalau enggak, saudara seperti saya katakan, tidak bisa berkata-kata, kebingungan. Atau saudara tidak mengerti. Tanya Tuhan Yesus, boleh nggak saya masuk surga lagi? Nah, ini pernyataan yang sangat menurut saya, sangat tidak mempunyai iman yang teguh dan tidak mengerti siapa Yesus Kristus. Maka ketika kematian dia takut. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan baik-baik, sejak permulaan kita harus mengerti masalah yang menghadang kita masuk surga itu apa. Sejak permulaan yang menghadang kita masuk surga itu apa? Yaitu apa? Kodrat dosa kita. Kodrat dosa kita yang stop kita tidak bisa ketemu dengan Yesus. Karena Tuhan Yesus kudus. Kuduslah dia kudus. Dan dia bersih. Orang dosa gak bisa. Maka kita harus minta pengampunan dosa. Saudara dikasih Tuhan. Dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, semua orang berdosa kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga itulah adalah suatu kodrat dosa manusia tidak bisa masuk surga. Ada satu penghalang. Saudara kasih Tuhan, mari kita baca Efesus 2 ayat yang ke-8 dan 9. Ayat ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pembelian Allah. Ayat ke-9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, firman Tuhan mengatakan. Jadi itu bukan usaha, itu pembelian Allah. Tuhan beri kita kesempatan. Di saat-saat pandemi yang sedang dalam situasi sekarang ini. Saudara mau pergi kemana? Seluruh dunia pandemi sekarang. Jadi saudara tidak ada tempat untuk cari nyaman, gak ada. Yang ada adalah saudara sekarang bertobat. Di saat pandemi ini. Supaya saudara tidak menyesal. Kalau saudara meninggal, saudara menyesal setengah mati. Saudara coba saya ajak saudara untuk diskusi, untuk renungan sejenak. Sejak ada pandemi dari bulan Maret tahun 2020. Saudara tahu, banyak sekali hamba-hamba Tuhan dipanggil Tuhan. Betul? Sebelumnya, hamba Tuhan juga tidak tahu. Banyak dipanggil Tuhan. Begitu juga teman-teman saudara, banyak juga dipanggil Tuhan. Saudara-saudari, saudara, juga banyak dipanggil Tuhan. Suami istri, yang mereka juga tidak tahu, juga banyak dipanggil Tuhan. Anak-anak mereka juga banyak dipanggil Tuhan. Famili-famili mereka, semua dipanggil Tuhan. Tiba-tiba meninggal karena kena COVID-19 ini. Pernah gak saudara bayangkan? Ada gak orang rencana tahun 2020 meninggal? Gak ada orang rencana begitu. Orang punya rencana tahun 2020 mesti mau gini, mesti gini. Tahu-tahu itu semua meninggal. Baik pendeta, baik pun keluarga, baik pun juga anak, semua meninggal. Pendeta, saudara coba bayangkan. Coba saudara berpikir. Saya pikir itu. Saya pikir. Waktu saya sakit, saya pikir. Bagaimana seandainya saya meninggal malam ini? Itu saya pikir terus. Saya nggak tahu saudara pernah berpikir seperti saya nggak? Ini ada sharing saya buat saudara pada khotbah pada hari ini. Kedua, apa yang saya pikir lagi? Seandainya saya meninggal malam ini, saya akan membuat orang lain tahu bahwa saya ini, Pendeta Elson, sangat mengasihi mereka. Saya harus mereka tahu. Jadi saya harus benar-benar tahu bahwa semua orang yang saya kenal, mereka harus tahu saya mengasihi mereka. Termasuk istri saya, anak-anak saya, maupun teman-teman saya, harus mereka tahu saya mengasihi mereka.
Maka di dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 14 kita baca. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Nah, itu kita pastikan. Supaya kita masuk surga, maka kita pastikan kita benar-benar mengasihi enggak. Saya harus pastikan bahwa saya mengasihi enggak orang tua saya. Saya pastikan saya mengasihi istri saya enggak. Saya pastikan saya mengasihi anak-anak saya dan teman saya enggak. Jangan-jangan setelah saudara waktu meninggal, waktu di rumah duka, orang itu menghujat-hujat saudara. Di peti saudara. Kan cilaka. Kok sampai kita tidur di dalam peti itu. Kemudian banyak saudara kita. Kemudian teman-teman kita doakan kita. Nah, ayat itu mengatakan, barang siapa yang mengasihi saudaranya, maka ia akan masuk surga. Tapi barang siapa tidak mengasihi saudaranya, ia akan tetap di dalam maut. Berarti dia masuk neraka. Nah, itu kepastian saya. Saudara. Itu nomor 2 tadi. Nomor 3. Seandainya saya meninggal malam ini, saya akan mengampuni semua orang yang berbuat salah kepada saya. Saya akan mengampuni siapapun yang pernah menyakiti saya, yang pernah memfitnah saya, siapapun lah. Saya akan mengampuni mereka semuanya. Dan saya mau benar-benar yakinkan itu. Kenapa? Karena dicatat oleh firman Tuhan. Mari kita buka. Efesus pasal 4 ayat 23. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tuhan mengampuni kita. Semua dosa kita ngaku Tuhan ampuni. Bagaimana kita? Bisa nggak kita ampuni semua orang? Kita harus pastikan malam ini. Saya masih ingat. Waktu saya pertama kali saya dibaptis. Menjadi anak Tuhan. Sebelum saya dibaptis, saya orangnya itu angku, sombong, dan orangnya itu keras kepala, dan ngomong semau saya. Ketika saya dibaptis, terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya telepon kepada semua orang, satu persatu. Saya telepon mereka, saya katakan, maaf ya, selama ini saya bersalah pada kamu. Nah, itu yang saya lakukan. Pernah gak saudara lakukan itu? Nah, apa lagi saudara kau tahu saudara meninggal malam ini? Ayo cepat lakukan. Yang keempat, seandainya saya tahu saya meninggal pada malam ini, saya akan minta pengampunan kepada semua orang yang pernah saya sakiti. Dalam firman Tuhan, Matius pasal 5 ayat 24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ketika orang beri persembahan pun, kalau masih ada pertengkar pada saudara dia, pertengkar pada famili dia, disuruh pulang dulu, bereskan dulu. Maka kita harus bereskan semua yang orang pernah sakitin saudara. Saudara beresin semua. Supaya saudara yakin bahwa saudara masuk surga. Yang kelima, seandainya saya tahu bahwa saya meninggal malam ini, saya akan mempersiapkan diri saya untuk berjumpa dengan orang-orang yang telah pergi mendahului saya. Orang-orang yang telah pergi, ya, mendahului saya, mereka sudah pergi ke surga. Saya harus siap. Jangan sampai jumpa mereka, saya nggak kenal lagi nanti. Saya harus siap. Supaya mempersiapkan diri, supaya saya akan tahu. Saya akan jumpa kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang yang masuk surga, supaya kita sana jadi hopeng. Saudara kasih Tuhan. Mari kita baca 1 Korintus pasal 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin
Suatu gambaran yang sama-sama, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Suatu hari kita akan melihat wujud Tuhan Yesus dengan utuh. Kita nggak ada sama-sama lagi. Ada keyakinan. Tuhan bilang, saya pergi ke rumah Bapa mempersiapkan tempat bagimu. Di sana ada nggak tempatnya? Sekarang kan cuma hanya bayangan, ya enggak. Di sana kamu lihat, waduh. Nanti kamu sendiri mengatakan, wah, ternyata di surga luar biasa. Gak mau pulang. Orang ke surga gak mau pulang. Saya gak ngerti. Ada orang mengatakan dia bisa pergi ke surga. Pergi ke tempat warung kopi, sana ngomong-ngomong, kongko-kongko. Setelah itu dia pulang, cerita surga begini. Saya nggak tahu. Dari mana itu orang itu punya khayalan seperti itu. Tapi Alkitab mengatakan, orang ke surga itu gak mau pulang. Karena hidup kekal, gak ada penderitaan. Saudara renungkan baik-baik apa yang saya katakan tadi. Yang keenam, seandainya saya meninggal pada malam ini, saya akan mempersiapkan diri saya, seperti saya katakan, bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya baca sekali lagi Yohanes pasal 14 ayat ketiga. Dan apabila aku telah pergi di situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Di mana Tuhan Yesus berada, kita berada, nyaman. Sekarang kita di bumi ini hanya doa, Tuhan tolong kita, Tuhan sertai kita, Tuhan lindungi kita. Suatu saat kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Itu penting. Ini sangat penting, saudara. Saya jadi pendeta. Yang saya pentingkan adalah orang masuk surga. Yang saya perjuang habis-habisan kadang-kadang. Saya gak kepikirkan fisik saya. Gak pikirkan resiko saya. Yang saya hadapi. Tujuan saya adalah supaya orang itu punya kesempatan masuk surga. Jangan sampai dia menyesal kalau masuk neraka, betapa mengerikan, menderita luar biasa. Saya berikan beberapa kesaksian kepada saudara. Saya sebagai hamba Tuhan diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus anugerah karunia kesembuhan. Ketika saya mendoa seseorang, saya selalu dengan tekun dan selalu pesan, yang penting keselamatan. Saya punya beban adalah yang penting orang selamat. Kalau tidak, kasihan, saya tahu. Nanti kamu setelah meninggal, kamu akan masuk, dibuang ke dalam penderitaan api yang menyala-nyala. Saya berikan gambaran beberapa kesaksian. Saya mendoakan seseorang dengan penuh hati saya selama 2 tahun. Orang itu kena penyakit tumor yang sangat ganas. Selalu saya pesan dia untuk mengerti tentang jati diri Yesus Kristus. Nah, orang tersebut yang saya perjuangkan adalah pertama, pasti dia sembuh. Kedua, pasti dia harus selamat ke masuk surga. Itu penting. Karena semua manusia ketika sembuh pun akan mati. Kalau saudara tidak sembuh, apa nggak mati? Ya mati juga suatu saat. Ya semua akan meninggal. Nah, jadi dua-dua yang saya selalu perjuangkan. Biasanya orang yang saya doakan dengan sepenuh hati, biasanya saya tahu kapan dia meninggal. Nah, perempuan tersebut sudah saya doa 2 tahun, udah pernah sembuh, kemudian dia jatuh sakit lagi. Nah, dia saat-saat pandemi ini, waktu bulan-bulan 10, bulan 11, lagi membara-bara gitu, pandemi ini, mana orang berani ke rumah sakit. Suatu malam, saya punya hati tergerak untuk pergi ke rumah sakit mendoakan dia. Karena saya tahu dia akan mati hari esoknya. Maka waktu itu saya gak berani ngomong sama istri saya. Saya bicara sama Swing.
Ayah Swing bawa saya ke sana. Saya masuk ke sana untuk masuk mendoakan dia. Sampai sana, dokter tidak mengizinkan saya masuk. Menanya, apakah Bapak sudah PCR test atau rapid test waktu itu? Saya bilang belum, gak diizinkan masuk. Akhirnya saya bilang pada saudara dia, saya harus doakan dia. Karena ini besok dia akan meninggal. Saudara tanya, Bapak tahu dari mana? Pokoknya saya bilang saya harus doakan dia. Akhirnya ngomong-ngomong gak bisa. Ya sudah, akhirnya saya minta orang tuanya keluar, saya doakan di depan kamar dia karena saya gak bisa masuk. Gak tahu bagaimana waktu saya mau pulang ketemu bapaknya. Bapaknya akhirnya ngomong sama suster bagaimana bisa saya bawa masuk. Disitulah saya doakan dia. Saya tumpangkan dia supaya dia diterima Tuhan. Akhirnya saya pulang, ke besoknya dia meninggal. Saya suka cita. Walaupun dia waktu meninggal ke rumah duka, saya gak usah pergi karena saya tahu dia udah masuk surga. Itu penting. Untuk apa ke rumah duka nangis-nangis? Untuk apa ke duka? Hanya dikasih orang lihat. Tapi kalau dia masuk neraka, kasihan. Dia masuk surga. Saya yakin, saya mantap. Saya tenang. Kedua, ada kesaksian lagi. Ada pendeta di Bandung. Yang saya doakan juga bertahun-tahun. Sembuh, ya, sakit, sembuh, sakit, sembuh, sakit. Suatu hari pendeta telepon saya. Pak, tolong doakan saya diangkat Tuhan. Belum waktunya saya bilang. Saudara akan meninggal tanggal 14 Februari. Hari Valentine. Nah saudara, dia mau segera. Saya bilang belum. Nah akhirnya tanggal 14 saya naik kereta jam 7 pagi. Dia meninggal jam 6 pagi. Saya suka cita karena saya udah doa. Dia akan meninggal dan dia akan masuk surga. Itu penting. Kalau doa orang sembuh, seneng gak? Itu biasa. Doa masuk surga, itu seneng luar biasa. Karena itu adalah satu keselamatan dijanjikan oleh Tuhan. Ada satu hamba Tuhan lagi. Sakit. Di satu rumah sakit di Siloam. Saya diundang pergi ke sana untuk doa hamba Tuhan itu. Saya gak kenal hamba Tuhan itu. Di situ saya lihat hamba Tuhan itu. Keluarga tanya, Pak bisa sembuh gak? Saya diam. Akhirnya teman saya yang bawa saya bilang, gak bisa. Tapi izinkan saya doa dia boleh gak? Apa? Masuk surga. Dia akan meninggal. 2 hari lagi. Teman saya bilang, wah jangan, gila kamu. Saya bilang teman saya, ayo antar saya. Akhirnya dia antar saya doakan dia. Betul, 2 hari kemudian dia meninggal. Saya senang lagi, kenapa? Masuk surga. Ada lagi kesaksiannya. Teman baik saya, punya kakak, sakit, paru-paru di Taiwan. Saya diundang ke Taiwan doa dia. Di situ saya berdebat sama keluarga dia. Keluarga dia mau suntik untuk meninggal. Saya bilang, saya mau doa. Doa boleh, tapi jangan coba-coba saudara baptisin istri saya. Saya gak main-main sama saudara. Ya sudah, saya gak berani baptisin. Doa 2-3 hari di sana. Suatu malam saya sujud di hadapan Tuhan dan doa. Ada satu hati saya mengatakan, ini kakak dia harus berjuang masuk surga. Bagaimana caranya? Karena mereka sudah bilang sama saya, mereka tidak perlu saya doa lagi, mereka akan panggil aliran lain untuk doa, untuk pelepasan. Saya sedih dengar kata itu. Malam saya nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, saya ini teman baik saya ingin kakaknya masuk surga. Bagaimana caranya? Nah saudara tahu nggak? Saya tidak tahu tiket saya pulang itu jam 1 siang. Saya masih tenang-tenang di hotel jam 11. Saya pikir saya punya tiket dari jam 3 sore. Nah, teman saya bilang gini, kita lihat dia. Kalau nanti dia punya tensi naik, berarti dia terima mujizat. Kalau tensinya turun, berarti doa aliran lain lebih berkuasa. Tapi pikiran saya beda. Saya ingin doakan dia supaya dia diterima Tuhan. Yaitu apa? Baptisin dia. Akhirnya sampai sana, teman saya ngomong sama keluarganya, aku coba lari masuk sendiri.
Di ruangan ICU itu. Ternyata bisa masuk. Di sana saya nggak dapat air. Saya pakai batisnya. Jadi air oksigen itu yang dibawa saya kumpulkan. Saya batiskan dia di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus. Saya bilang, kamu terima Yesus Kristus dan hari ini kamu masuk surga. Setelah itu, saya pulang. Istri saya bilang, ayo cepat pulang, pesawat jam 1. Waduh, itu udah jam 12. Kita kejar naik mobil dari Taiwan itu ke airport. Saya pikir matilah, kalau sempat gak bisa, saya gak bisa pulang. Tuhan luar biasa. Sampai sana, gate-nya udah tutup. Saya bilang, aduh, tolonglah, saya bilang. Akhirnya satu meja bilang, oke, saya tolong kamu. Tuhan kirim satu meja tolong saya. Saya buka gate-nya, kasih saya masuk. Lalu saya lari, masuk pesawat, saya terbang. Begitu terbang, sampai Kuala Lumpur, teman saya punya kakak meninggal. Saya senang waktu dengar dia meninggal. Kenapa? Masuk surga. Saudara, itu penting sekali saudara. Maka, kalau orang-orang yang mau masuk neraka, saya nggak pesan seperti itu. Dan biasanya saya tidak mau gitu doakan dia. Waktu udah mau meninggal pun saya nggak mau pergi. Karena saya tahu masuk neraka punya orang. Untuk apa doain? Itu sudah diambil setan. Kalau orang masuk neraka udah ambil iblis, untuk apa doain? Kalau Tuhan tidak menggerakkan hati saya nggak bisa doa. Karena yang bisa memasukkan surga orang itu adalah Tuhan Yesus. Saya cuma alat. Bukan saya bawa dia ke surga. Saya cuma hanya melakukan sebagai hamba untuk menjalankan tugas saya, membawa dia, yaitu apa? Membaptis dia dalam Bapa, Anak, Roh Kudus, ya dalam nama Yesus Kristus, supaya Tuhan terima dia ke dalam surga. Dan menyampaikan Injil supaya dia punya iman, percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan dia akan masuk surga karena tercatat oleh Alkitab. Kalau masuk neraka saya nggak doain. Biasa saya nggak mau doain orang itu. Biasanya siap-siaplah ya ke penderitaan yang paling derita, yang tiada akhir punya biasanya. Silakan saudara untuk menilainya khotbah saya pada hari ini. Dan saya sampai hari ini tak berjuang menyampaikan Injil Yesus Kristus kepada semua orang. Dan saya selalu berdoa, berikan kesempatan kepada saya. Dan orang-orang yang sekarang belum kenal Tuhan, beri kesempatan dia untuk berubah dan bertobat. Supaya agar mereka semua juga akan hidup kekal di surga. Dan meyakinkan mereka semua mendapat keselamatan. Saudari yang dikasihi Tuhan. Semua orang yang namanya manusia, mau kaya, mau hebat, mau miskin, mau pintar, mau bodoh, semua akan meninggalkan bumi ini. Saudari kasih Tuhan. Dan kita tidak tahu kapan kita meninggal. Tetapi kita mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan diri untuk masuk ke surga dan hidup kekal. Maka sekarang kesempatan inilah yang saudara harus gunakan baik-baik. Jangan biarkan hari demi hari lewat. Gunakan kesempatan itu, dekati diri dengan Kristus. Saudara mau cari uang banyak, itu wajar aja. Saudara mau cari dunia nyaman, itu wajar aja. Suatu hari semua akan kamu tinggalkan juga. Punya waktu kesempatan dekati diri saudara dengan Yesus Kristus. Karena di dalam dunia orang mati, tidak ada lagi penginjilan. Tidak ada kamu dengar kabar-kabar baik lagi. Yang ada, dihakimin. Saudara, dihakimi oleh Yesus Kristus. Kamu out, masuk neraka. Kamu masuk surga. Cuma dua itu aja. Antara yes or no aja. Gak ada lain kok. Gak tengah-tengah kok. Mari kita punya kesempatan. Gunakan kesempatan ini. Maka saya katakan, seandainya saudara tahu saudara meninggal malam ini. Kan gak ada orang tahu. Saya pun gak tahu. Teman-teman kita yang udah pergi pun gak tahu. Pernah kau bayangkan teman baik kamu saudara pergi? Pernah bayangkan gak
pendeta saudara pergi? Pernah bayangkan nggak suami anda udah pergi? Pernah bayangkan nggak istri anda udah pergi? Pernah bayangkan anak saudara udah pergi? Pernah bayangkan nggak famili anda udah pergi? Pernah bayangkan nggak COVID-19 ini? Nggak ada yang bisa bayangkan tahun 2020. Sekarang 2021, kalau saudara tidak mau bertobat, itu terserah saudara. Ayo bertobat. Sungguh-sungguh di hadapan. Kesempatan gunakan baik-baik. Untuk tutup khotbah saya undang saudara-saudari, mari kita baca firman Tuhan. Kitab Wahyu pasal 21 ayat ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi orang itu yang nggak mau tobat akan masuk neraka. Saudara kasih Tuhan, dan penutup saya himbau kepada jemaat-jemaat yang ada di rumah, sampaikan kepada saudara-saudara, sampaikan kepada famili-familinya, sampai kepada teman-temannya. Kalau dalam kesempatan ini, di pandemi ini, ayo ajak mereka bertobat. Kalau tidak mau tobat, semua akan masuk ke dalam neraka. Itu yang ditulis oleh Alkitab. Maka kesempatan ini kita gunakan baik-baik. Salam dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu. Memberikan pengajaran kepada kami, pemahaman kepada kami. Seandainya saya meninggal pada malam ini, apa yang saya lakukan? Bapak begitu mengasihi kami, memberikan kesempatan kepada kami, supaya kami tahu keselamatan kami. Kami tahu di mana suatu hari kita akan berjumpa dengan Engkau. Inilah pengajaran Injil-Mu, pengajaran kabar baik-Mu kepada kami. Kiranya Tuhan memahami kami dan hati kami, supaya kami sungguh-sungguh menggunakan kesempatan ini untuk mendekati-Mu dan memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kami serahkan semua khotbah pada hari ini di dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan membaca pengakuan iman resmi bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan arah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup kekal. Amin. Salam, selamat berhari Minggu. Kyong Hi Fat Chai. Saya percaya semua Tuhan yang memberkati selama hari Imlek, dan Tuhan selalu menyertai saudara-saudara hidup sehat dan diberkati, dan kesempatan gunakan baik-baik untuk selalu bersama Yesus, karena Dialah satu jalan membawa kita keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.